Ini videonya, Pak. Arya menunjukkan sebuah video yang baru saja dikirim oleh orang suruhannya. Karena Arya juga sibuk sebagai sekretaris dengan segudang pekerjaan, Arya menyewa jasa detektif untuk mencari keberadaan pelayan itu. Maaf, saya baru menyelesaikan perintah Bapak untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Karena pelaku sempat melarikan diri keluar kota yang membuat pencarian semakin sulit. Tapi akhirnya tim berhasil menemukannya. Setelah diinterogasi dan melakukan beberapa intimidasi, pelayan itu berbicara. Menyandarkan punggung di kursi kerja, Sagara memutar video itu. Di sana terlihat seorang perempuan duduk di kursi dengan kedua tangan diikat di sisi kanan kiri kursi. Penampilannya yang dibalut baju terusan berwarna putih berubah agak kemerahan bercampur darah. Rambutnya berantakan dan terdapat beberapa lebam di wajahnya. Sepertinya pelayan itu tidak mau menggaku dan mereka harus menggunakan sedikit kekerasan. Cepat menggaku sekarang, atau pisau ini akan membelah dadamu. Jangan, Hicks, saya sudah berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun. Dia sudah memberiku banyak uang. Bukan itu jawaban yang ingin saya dengar. Menggaku atau mati? Tidak, tidak. Jangan. Baik, baik. Saya menggaku. Tapi tolong jangan bunuh saya. Saya masih ingin hidup. Saya masih punya orang tua yang harus saya rawat. Tolong, saya mohon. Jawab jujur. Apa orang ini yang menyuruh kamu menjebak Tuan Sagara? Salah satu dari bodyguard menunjukkan foto Derek pada perempuan itu. Perempuan itu terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat semakin ketakutan. Iya. Orang yang menyuruh saya untuk menjebak Tuan Sagara adalah Tuan Derek. Tapi tolong jangan bilang pada Tuan Derek jika saya yang memberitahu kalian. Tuan Derek pasti akan marah dan akan membunuh saya juga. Saya mohon. Saya tidak ingin dibunuh siapapun. Saya tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Biarkan saya bebas. Saya melakukan ini karena saya butuh uang untuk pengobatan kedua orang tua saya. Saya tidak bermaksud ingin menjebak Tuan Sagara. Saya mohon. Tolong saya. Tolong ampuni saya. Perempuan itu menangis, gemetar dan memohon dalam keputusasaan. Sagara tidak pernah punya belas kasihan. Ini juga bukan pertama kalinya salah satu bodyguard Sagara menyiksa orang untuk menggaku telah melakukan kejahatan. Namun sekarang mendadak Sagara jadi sendu. Tiba-tiba saja terbayang dalam benaknya, Nadira diculik dan disiksa seperti ini. Di mana perempuan ini sekarang? Masih di ruang penyekapan, Pak. Bebaskan dia dan berikan perlindungan dari Derek. Arya mengangguk, cukup terkejut dengan perintah Sagara. Baik, Pak. Setelah menghubungi orang-orangnya itu, Arya kembali mengalihkan perhatian pada Sagara. Ternyata benar dugaan Anda, Pak. Derek yang telah merencanakan penjebakan itu. Sagara bangkit dari kursi dengan kasar sampai kursi terdorong ke belakang. Siapkan mobil. Kita ke Ethereal Elysium Hotel sekarang. Baik, Pak. Arya keluar lebih dulu dari ruangan. Sementara Sagara keluar beberapa menit kemudian. Sagara tidak tahu pasti di mana keberadaan Derek sekarang. Tapi firasatnya mengatakan dia ada di Ethereal Elysium Hotel. Sekarang mereka sama-sama sibuk membangun kembali hotel, jadi kemungkinan besar Derek berada di sana. Jika tidak ada di sana, Sagara akan terus mencari sampai ketemu dan melemparkan bukti-bukti kelicikannya di depan wajah Derek langsung. Setibanya di sana dan mengkonfirmasi dengan petugas lobi Ethereal Elysium Hotel, Derek memang benar berada di sana. Katanya sedang mengadakan rapat penting dengan karyawan hotel. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa bertemu dengan Pak Derek sekarang. Beliau sedang ada rapat penting. Silakan tunggu di ruangan Pak Derek. Saya ingin bertemu sekarang. Maaf, Pak, tidak bisa. Anda tidak tahu siapa beliau? Tanya Arya dengan geram. Petugas lobi ini sangat tidak menghargai bosnya, padahal jelas-jelas Sagara adalah CEO perusahaan utama, induk perusahaan tempat perempuan ini bekerja.
Saya tahu dan maaf atas sikap lancang saya. Perempuan itu membungkukkan badan sampai 90 derajat, lalu menegakkan badan lagi. Namun kepalanya tetap tertunduk, tak berani menatap Sagara. Saya tahu Anda, Pak Sagara. Saya juga sangat menghormati Anda. Tapi Pak Derek sudah memperingatkan saya dan kami semua para pegawai hotel yang bertugas hari ini, untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggu beliau sedang meeting. Jadi kamu lebih takut Pak Derek daripada Pak Sagara? Tanya Arya mewakili bosnya. Perempuan itu ragu dan melirik temannya menggelengkan kepala, tanda tidak tahu. Mereka sama-sama bingung harus melakukan apa. Mereka hanya mengikuti perintah. Saya akan menelpon Bu Jasmine, sekretaris Pak Derek, Pak. Maaf. Perempuan itu menuju ke belakang meja lobi dengan langkah mundur tanpa membelakangi Sagara. Meraih gagang telepon hotel, dengan segera mencari kontak Bu Jasmine. Halo, Bu Jasmine, saya dari lobi hotel ingin menyampaikan, Pak Sagara mencari Pak Derek. Beliau ingin bertemu sekarang juga. Apa rapat sudah selesai? Atau bolehkah Pak Sagara naik ke atas bertemu dengan Pak Derek? Saya yang ke sana saja. Baik, Bu. Petugas lobi itu menutup telepon dan menghampiri Sagara lagi. Bu Jasmine akan segera ke sini menemui Pak Sagara. Kamu, Jasmine dan kalian semua hanya membuang-buang waktu saya. Dengan atau tanpa izin kalian, saya akan tetap menemui Derek. Persetan dengan rapat penting, urusan saya bertemu dengan dia jauh lebih penting. Putus final Sagara. Sagara dan Arya hendak menuju ke lift, tapi Jasmine bersama 4 pengawal sudah tiba di area lobi. Mereka berjalan mendekati Sagara. Selamat siang Pak Sagara, Jasmine menyapa dengan senyuman lebar dan membungkukkan badan sejenak. Terima kasih atas kunjungan Pak Sagara ke hotel kami. Saya sudah mendapatkan informasi dari petugas lobi, Bapak ingin bertemu dengan Pak Derek. Tapi maaf beliau sedang ada rapat penting dan tidak bisa diganggu. Jadi jika ada sesuatu hal penting, silakan beritahu saya. Saya akan sampaikan pada Pak Derek. Sagara menatap geram Jasmine. Melihat bosnya mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan, Arya langsung memperingatkan Jasmine. Jaga sikap kamu Jasmine. Kamu sedang bicara dengan CEO Erlangga Group, bukan ketua cabang perusahaan. Jasmine melebarkan senyum manis pada Arya. Iya saya tahu dan saya sangat menghargai Pak Sagara. Tapi saya sebagai sekretaris dan orang kepercayaan Pak Derek hanya menyampaikan pesan dari bos saya. Saya dipekerjakan di sini sebagai tangan kanan Pak Derek, bukan tangan kanan Pak Sagara, jadi saya minta maaf jika sikap saya lancang di mata Pak Sagara. Saya hanya berusaha menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Kamu tahu sikap kamu ini sangat lancang dan kamu masih terus berbicara. Minggir sekarang. Arya langsung mengambil tindakan tegas mewakili Sagara. Saat itu juga, Jasmine memberikan kode kepada pengawal untuk menahan Sagara dan Arya. Menganggukkan kepala, 4 pengawal itu langsung bereaksi. Arya dan 4 pengawal Sagara juga tidak kalah sigap menjaga Sagara. Mereka berdiri di samping kanan kiri Sagara. Sementara Sagara dan Jasmine saling berhadapan. Jasmine, saya salut dengan keberanian kamu. Tapi kamu juga harus tahu, kadang terlalu percaya diri juga bisa mencelakakan diri kamu sendiri. Sagara menarik napas panjang. Moodnya benar-benar buruk sekarang. Begini saja katakan pada bos tercintamu itu. Jika dia tidak menemui saya sekarang, sama saja dia mengucapkan selamat tinggal pada kedamaian hidupnya. Karena saya punya sesuatu yang akan menggemparkan dunia jika terupload ke sosial media. Jasmine mengerutkan dahi. Sesuatu apa, Pak? Kamu tidak perlu tahu, karena Derek mungkin tidak ingin seorang pun tahu. Jadi, saya memberimu saran, jika kamu masih ingin menjadi sekretaris Derek, suruh dia datang sekarang. Jasmine masih belum mengerti, sesuatu, yang dimaksud Sagara itu apa. Tapi sepertinya ancaman Sagara tidak main-main.
Suasana ruang konferensi hotel terasa hening, dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela besar. Derek duduk di ujung meja dengan pakaian bisnis yang rapi dan ekspresi serius di wajahnya. Di sekeliling meja, tim keuangan hotel yang terdiri dari 3 orang tengah mempresentasikan anggaran. Setelah mengantar Cassandra pulang tadi, sama seperti Sagara, Derek juga langsung ke hotel ini. Namun tiba-tiba di tengah-tengah konsentrasinya, pintu terbuka. Jasmine datang dan membisikkan sesuatu padanya. Sagara, iya, Pak. Penting. Beliau bilang punya sesuatu yang akan menghancurkan Bapak jika sampai terupload ke media. Saya tidak tahu sesuatu itu apa, tapi sepertinya sangat penting. Jadi sebaiknya Pak Derek temui Pak Sagara sekarang di ruangan Bapak. Saya akan menghandle rapat ini. Hasilnya akan saya sampaikan pada Pak Derek. Derek mengumpat keras. Mengucapkan permisi pada semua anggota rapat, Derek bergegas keluar ruangan. Mengendurkan dahi yang terasa mencekik leher, Derek mempercepat langkahnya menuju ke ruangan. Setibanya di sana, mata Derek menatap nyalang pada adiknya. Tanpa aba-aba, Derek langsung mencengkeram keras Sagara. Mau lo apa sih Kenapa lo terus saja mengusik gue? Lo punya kesibukan sendiri kan? Kenapa lo datang ke sini dan mengacaukan meeting gue? Harusnya kalimat itu untuk lo, karakter bajinganku. Kalau lo memang sesibuk itu harusnya lo nggak punya waktu menghancurkan hidup adik lo kan? Apa maksud lo? Sagara mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di meja. Layar ponsel itu menampilkan sebuah video pengakuan pelayan itu. Lihat dan dengarkan baik-baik video ini, video yang membongkar kelicikan busuk lo yang berusaha menjebak gue dengan Nadira. Derek mengambil ponsel untuk melihat lebih jelas perempuan itu dan pengakuannya. Menurut lo apa yang akan terjadi jika video ini tersebar ke seluruh penjuru dunia? Bruak. Namun tiba-tiba Derek membanting ponsel Sagara ke lantai. Permainan macam apa lagi ini? Lo belum puas terus nuduh gue menjebak lo dengan Nadira. Sekarang lo membuat video sampah itu dengan menyuruh perempuan menyedihkan itu mengaku seolah-olah gue menyuruh dia menjebak lo. Really? Otak lo busuk banget, Gar. Gue nggak menyewa pelayan itu. Justru dia yang menjebak gue dengan memberikan alkohol bercampur obat perangsang di minuman gue. Menurut lo pelayan itu berani melakukan itu pada anggota VIP klub tanpa ada yang menyuruhnya? Nggak akan. Dan gue sangat tahu siapa pelakunya. Lo yang menyuruh pelayan itu. Nggak usah menyangkal lagi. Bukti sudah jelas di depan mata. Apanya yang jelas, setan? Video rekayasa itu. Video itu asli, bukan rekayasa. Sagara dan Derek saling berhadapan dengan dada naik turun penuh kemarahan. Nafas keduanya tersengal, memburu, dan panas. Gue nggak pernah jebak lo, keparat. Derek mendorong Sagara, tak terima. Sagara mendorong balik Derek. Situasi semakin panas, dengan segera Arya dan Jasmine sama-sama masuk ke dalam ruangan dan melerai bos mereka. Pak Sagara, berhenti dulu, di luar ada banyak orang. Arya berusaha menahan Sagara. Pak Derek, sudah, Pak, sudah. Jasmine juga berusaha menahan Derek. Namun Derek sudah terlanjur emosi dengan tuduhan tak berdasar dari adik sialannya ini. Sini lo sialan. Pak, sudah. Derek menangkis tangan Jasmine dengan cukup kuat sampai Jasmine jatuh di lantai. Jasmine memekik kecil yang langsung menyita perhatian Derek. Derek langsung mengalihkan perhatian pada Jasmine. Kemarahan Sagara semakin meluap-luap karena Derek menolak mengakui kesalahannya bahkan menuduh Sagara merekayasa bukti itu. Dengar, lo mau mengakui atau tidak, bukti ini jelas menunjukkan bahwa lo pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang sudah menjebak gua dan Nadira. Jadi gue peringatkan, kalau lo masih saja mengganggu hidup gue, contohnya mensabotase pertarungan ini dan membuat gue gagal menang. Gue akan membawa kasus ini ke pengadilan dan gue pastikan menjebloskan lo ke penjara.
Menajamkan mata, tanpa menunggu respon dari Derek, Sagara langsung meninggalkan ruangan. Derek jelas tidak terima. Ingin mengejar, namun Jasmine lebih dulu menahan pergelangan tangannya. Sudah Pak. Di luar ada banyak orang. Mengejar Pak Sagara dan berdebat di depan umum, hanya akan merusak reputasi Pak Derek. Derek menghembuskan napas kasar dan mengalihkan perhatian pada pergelangan tangan Jasmine. Tangan kamu tidak apa-apa. Lain kali jika ada pertengkaran, jangan ikut campur. Ya, Pak. Maaf. Tangan saya tidak apa-apa. Hari ini Sagara lembur, sekitar jam 9 malam baru pulang. Sebagai CEO, pekerjaannya sudah banyak, ditambah lagi Sagara harus mengurus hotel untuk proyek pertarungan dengan kakaknya. Benar-benar double. Kadang Sagara bertanya-tanya, apa sih yang dia cari sampai harus bekerja semati-matian ini? Uang, kekayaan, reputasi, rasa hormat, kekaguman orang-orang padanya, atau apa? Sampai rasanya Sagara merasa kosong, seolah menjual jiwanya pada kekuasaan. Sagara tidak bisa menjawab dengan jawaban yang pasti. Hatinya tidak tahu dan bingung. Tapi mulutnya selalu menjawab, semua ini agar dia tidak diremehkan oleh Derek, papanya atau siapapun. Dan soal pelaku penjebakan. Derek terlihat sangat marah atau memang bukan dia pelakunya. Tapi pelayan itu sudah bersaksi dan dibayar. Apa kasus ini masih berkaitan dengan lampu jatuh? Soal lampu jatuh di resepsi pernikahan, pelaku sudah ditetapkan, yaitu pihak wedding organizer yang ceroboh. Hukuman berupa penjara dan denda ratusan juta juga. Namun, Sagara masih yakin ada yang menyabotase acaranya. Ada yang sengaja menjatuhkan lampu itu. Tapi siapa? Kepala Sagara berdenyut. Pusing sekali. Setelah merasa lega dan emosinya stabil, Sagara menaiki lift menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, Sagara membuka pintu perlahan. Indera pendengarannya langsung disambut oleh Nadira yang sedang belajar bahasa Inggris, latihan speaking. Every problem will pass. It encourages us to maintain a positive outlook and resilience in the face of adversity. Just as the darkest nights eventually give way to the dawn, problems and hardships will eventually fade away. So, when faced with tough times, remember that every problem is just a chapter in the larger story of your life, and it too shall pass. Nadira mengerti maksud kalimat yang baru saja dia ucapkan. Setiap masalah akan berlalu sebagai pengingat yang kuat bahwa tantangan dan kesulitan dalam hidup adalah bersifat sementara. Sama seperti malam yang paling gelap akhirnya akan terang kembali, masalah dan kesulitan akan berakhir juga. Jadi, saat menghadapi waktu-waktu sulit, ingatlah bahwa setiap masalah hanya merupakan bab dalam cerita perjalanan panjang hidupmu, dan itu juga akan berlalu. Sagara tersenyum melihat Nadira sedang belajar bahasa Inggris. Dan kalimat itu membuat perasaan Sagara lebih lega dan tenang. Benar, masalah akan berlalu. Seandainya Nadira beruntung lahir di keluarga kaya, Nadira pasti bisa kuliah di luar negeri. Selain Nadira, di luar sana banyak anak-anak hebat dan berpotensi, tapi karena faktor ekonomi dan keterbatasan biaya, membuat mereka harus mengubur mimpi mereka. Bukan maksud hati ingin berhenti sekolah, tapi keadaan memaksa mereka untuk berhenti sekolah demi menjadi tulang punggung keluarga. Ekem. Nadira berbalik badan dan mematikan TV yang menampilkan channel YouTube. Selain gratis, mudah diakses juga. Tuan sudah pulang. Nadira segera menghampiri suaminya. Tuan dengar aku latihan speaking. Sagara mengangguk. Gimana? Udah bagus. Lumayan. Nadira akan menganggap itu sebagai pujian. Tuan sudah makan malam belum? Aku nggak masak hari ini. Aku makan dimasakin Bu Emma. I have eaten out. Apa artinya? Aku sudah makan di luar, benar kan? Sagara mengangguk, kalau ini, my husband is very handsome. Aduh apa ya? Aku nggak tahu artinya.
Nadira mau kabur, buru-buru Sagara menarik tubuhnya dan memeluknya dari belakang. Jawab dulu. Aku nggak tahu. Dengan gemas Sagara menggelitiki perut istrinya. Haha, Tuan. Jangan digelitiki, nanti anak Tuan kegelian. Sagara tertawa, banyak alasan kamu. Sejenak Nadira terkejut mendengar suara tawa itu. Ini pertama kalinya Nadira mendengar tawanya. Maksudnya bukan tawa yang meremehkan seperti biasanya, tawa yang benar-benar lepas. Sagara membalik tubuh Nadira hingga berhadapan. Jawab, Senyumnya pun semakin lebar. Suamiku sangat tampan. Uas, Tuan pemaksa. Nadira mendorong tubuh Sagara dan berlari naik ke atas kasur. Lalu menarik selimut hingga menutupi sebatas hidung. Di balik selimut itu, Nadira tersenyum geli. Kenapa lari ke sana? Mau lanjut digelitik di kasur. Nadira bisa melihat seringai menyebalkan suaminya. Tuan, mandi sana. Tuan baru pulang kantor. Aku mual dari tadi tapi aku tahan-tahan. Sagara mengedus aroma ketiaknya. Wangi. Bau. Sagara berdeci dan akhirnya masuk ke kamar mandi setelah mengambil pakaian ganti dari walk-in closet. Sekitar 20 menit Sagara keluar dari kamar mandi. Sudah rapi dan wangi memakai celana pendek dan kaos pendek. Pandangan Sagara langsung tertuju pada istrinya yang tengah berbaring sambil bermain ponsel. Apa ponsel itu lebih menarik daripada wajah tampan suaminya? Sagara berdecih. Menaiki kasur, Sagara merebut ponsel Nadira. Tuan. Setengah berbaring dengan dua bantal berada di punggungnya, Sagara mengecek ponsel Nadira. Balikin. Sejak kapan kamu punya IG? Kok aku nggak tahu? Dengan perasaan kesal Sagara mengecek Instagram Nadira yang sudah mencapai 30.000 followers. Kapan Nadira membuat Instagram sampai-sampai followersnya hampir setara dengan followers Sagara? Udah lama dibikinin sama mama. Kenapa nggak izin dulu? Kan udah aku bilang dibikinin sama mama. Aku juga udah follow sama DM, tapi nggak Tuan bales. Masa? Iya. Sagara meraih ponselnya di nakas dan mengklik aplikasi Instagram entah kapan terakhir kali dia mengecek aplikasi ini. Mungkin ada sekitar 6 bulan yang lalu. Sagara jarang aktif. Belakangan ini sibuk dengan masalah real life-nya. Sagara juga memprivat Instagram. Dan sekarang sudah ada lebih dari 1000 yang minta ACC. Mencari nama Nadira di bagian request, Sagara langsung meng-ACC dan memfallback. Tuan ngapain sih, balikin HP aku. Nanti. Setelah itu Sagara meletakkan ponsel sendiri di nakas dan sibuk lagi dengan ponsel Nadira. Wah sialan Derek ternyata sudah follow kamu. Ini juga bajingan Hiro dan si brengsek Roger. Sagara langsung memblokir mereka bertiga. Setelah itu mengecek DM. Nggak ada satupun DM yang dibalas Nadira, kecuali dari Mama Natasha. Tapi ada banyak sekali DM yang masuk. Tuan. Tuan ngapain? Karena penasaran, Nadira merapatkan tubuhnya pada Sagara. Sebenarnya tidak masalah juga Sagara mengecek Instagramnya. Tidak ada hal yang mencurigakan, Nadira juga tidak pernah membalas atau membaca DM. Mama Natasha melarangnya. Tapi tetap saja Nadira penasaran apa yang Sagara lakukan. Sagara mengecek postingan Nadira, ada 3 foto selfie wajah, sisa-sisanya foto makanan dan foto-foto random. Yang kurang lebih sama seperti isi feed Sagara. Sebagai tanda kepemilikan Sagara mengganti bio profil Nadira. Wife of Ed Sekvinerlangga. Nih, Sagara menyerahkan kembali ponsel Nadira. Banyak yang menawari aku endorse. Nadira membuka DM dan menunjukkan pada suaminya. Memangnya duit dari suami kamu kurang sampai mau open endorse segala? Memang, uang dari Tuan banyak. Tapi setelah bercerai nanti, aku harus mandiri. Aku harus cari kerja dan menghidupi diriku sendiri. Sagara mendengkus, meletakkan ponsel Nadira di nakas dekat ponselnya,
lalu berbaring di kasur dan menarik pinggang Nadira hingga berbaring tepat di sampingnya. Perceraian kita masih lama, kenapa kamu memikirkan dari sekarang? Justru itu aku harus mempersiapkan dari sekarang. Nadira memposisikan diri miring menghadap suaminya. Posisi Nadira yang berbantalan lengan Sagara, yang agak ke bawah, membuat Nadira harus mendongakkan kepala saat ingin menatap wajah suaminya. Sementara Sagara terlentang, tangan kirinya yang dijadikan bantal Nadira memeluk punggung Nadira, sedangkan tangan kanannya tertekuk berada di belakang kepalanya. Awas saja sampai kamu sibuk ini itu dan mengganggu kesehatan bayiku. Bayiku juga. Aku yang membuatnya. Apa aku tidak terlibat dalam proses pembuatannya? Kalau dipikir-pikir lagi, aku yang paling berhak anak ini. Karena aku yang mengandungnya selama 9 bulan dan aku juga yang melahirkan. Sagara tertawa, kalau bukan karena benihku yang sekuat baja, dalam sekali bercinta, belum tentu bisa menghasilkan anak. Sagara menunduk dan Nadira mendonggak, mata mereka saling menyipit. Nadira sangat tidak terima Sagara menggakui anak dalam kandungannya sebagai anaknya sendiri. Sementara Sagara mendadak sudah lupa dengan perdebatan mereka. Otaknya mulai melalang buana. Bercinta, bercinta, bercinta. Kata itu berputar-putar di kepala Sagara. Dulu, Sagara selalu menahan menyentuh Nadira karena takut hamil. Tapi kan sekarang istrinya sudah hamil. Jadi, mau seberapa banyak pun bercinta, tidak akan mempengaruhi apa-apa kan? Ah iya, Sagara baru menyadari ini. Benar juga, sekarang. Bebas. Sagara bisa mencium bibir cerewet ini sambil menyatukan tubuh mereka. Nat-nat. Apa, anakku milikku juga? Iya, iya, anak dalam kandungan kamu, milikmu. Puas. Nadira mencebikkan bibir. Sagara berdeham, bergerak gusar hingga posisinya menyamping menghadap istrinya. Kemarin dokter bilang sesuatu. Sesuatu apa? Tanya Nadira. Jadi gini, agar saat kamu melahirkan nanti lebih mudah, dokter menyarankan agar kita sering berhubungan badan.